Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter dan seluruh pelayan GPIB Jemaat Mangamasyang Makassar yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Ibadah hari ini merupakan respon atas kebaikan Tuhan dan kegembiraan memenuhi undangan Kristus yang memulihkan dunia. Kiranya ibadah ritual yang kita tekuni dalam ketaatan juga berdampak pada laku sosial yang kita jalani dalam kesetiaan. Dalam bulan Germasa GPIB, mari menghidupi iman yang membangun persahabatan dengan sesama dalam ketulusan, merangkul dalam kasih, bertumbuh dalam damai, dan bersama merawat Indonesia yang harmonis. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Ibu Pendeta Besti Laborita Simon Pangabean. Jemaat, mari bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Berpadu suara, nyanyikan haleluya.
dengan pengakuan. Dengarlah nats pembimbing dari Roma pasal 12 ayat 18 yang mengatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan rendah hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Jemaat mengaku dengan dosa pribadi.
Ya Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau menghendaki agar kami hidup dengan hikmat dalam setiap perkataan, keputusan, dan relasi. Akan tetapi, kami mengakui bahwa kami sering bertindak tanpa pertimbangan yang bijaksana. Oleh karena kepentingan diri sendiri, kami kadang menjadi penyebab beban bagi sesama, melukai kepercayaan, dan merusak hubungan yang Engkau anugerahkan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang membawa damai dan mempertemukan yang terpisah. Sayangnya, kami masih mudah dikuasai prasangka, lebih cepat menghakimi daripada memahami, dan belum sungguh-sungguh membangun persaudaraan dengan mereka yang berbeda dari kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami agar selalu hidup dalam hikmat-Mu. Mampukan kami membangun relasi yang bertanggung jawab, mengelola setiap kepercayaan dengan jujur, serta menghadirkan kasih dan damai Allah di tengah masyarakat yang majemuk. Di setiap keterbatasan kami untuk mengasihi dalam kebenaran, biarlah Roh Kudus menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati sesama, merawat persaudaraan dengan siapa saja, dan menjadi saksi Kristus yang membawa berkat bagi semua. Demikian pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Sampaikan berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 8 yang mengatakan, Aku menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Yesus
Kolose pasal 3 ayat 12, 14 sampai 15 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara seruling. Dipersilahkan.
Terima kasih. Kiranya pujian yang tersampaikan menjadi berkat bagi kita. Mari jemaat, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu Tuhan, agar Tuhanlah yang berkuasa atas kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk menerangi hati dan pikiran kami, membimbing kami dan mengajar kami tentang firman Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan itulah yang kami dengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami terima di dalam hati kami, dan kami memberlakukannya dalam hidup kami setiap hari. Ya Tuhan, kami mempercayakan waktu ini kepadamu. Tuhanlah yang bersabda kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Amsal 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima yang menyatakan, Hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing, dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari perikop bacaan kita, mengelola berkat agar tidak merugikan sesama. Mengelola berkat agar tidak merugikan sesama. Di dalam dunia keuangan, perbankan, hukum, dan keimigrasian, ada istilah yang sering digunakan, yaitu istilah penjamin. Penjamin. Misalnya di bidang perbankan, digunakan pada perjanjian pinjaman saat seseorang atau badan usaha menjamin pelunasan utang debitur jika debitur itu gagal bayar. Kalau di bidang hukum, dalam hal kontrak dan proyek, digunakan dalam tender atau pengadaan barang dan jasa.
di mana penjamin membayar ganti rugi jika rekanan gagal menyelesaikan pekerjaan. Kalau di bidang keimigrasian, ini digunakan untuk orang atau korporasi yang bertanggung jawab penuh atas keberadaan serta kegiatan warga negara asing selama berada di Indonesia. Jadi penjamin itu adalah pihak, baik itu perorangan, perusahaan, lembaga yang bertanggung jawab untuk membayar utang atau memenuhi kewajiban pihak lain jika pihak utama gagal bayar atau tidak mampu melunasi. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan menjadi seorang penjamin bukanlah hal yang mudah. Karena itu perlu kehati-hatian untuk menjadikan diri sebagai seorang penjamin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita ini merupakan bagian dari pengajaran hikmat dari Salomo. Salomo memiliki karunia yang luar biasa. Dia berhikmat, dia bijaksana, dia punya kepandaian, dia punya pengertian dan luar biasa. Alkitab menyebutkan tidak ada orang seperti dia sebelum maupun sesudah dia. Jadi ini orang yang luar biasa. Pengajaran hikmat itu dituangkan oleh Salomo dalam tulisannya. Dalam kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Nah, kitab Amsal ini merupakan panduan praktis. Jadi bukan pengajaran teologis, tapi panduan praktis bagaimana hidup berhikmat. Dengan melakukannya, orang tersebut akan berhasil. Orang tersebut akan selamat di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu saudara, kalau mau ingin berhasil dalam hidup atau selamat menjalani hidup, maka mari kita melakukan pengajaran hikmat dari Salomo ini. Nah, kita lihat ayat 1 sampai ayat 5. Perikop bacaan ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 2. Di sana dikatakan, "Hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing, dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, dan seterusnya. Jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu." Di sini memang tidak disebutkan penjamin dalam hal apa, tetapi bisa kita terapkan dalam semua hal. Apakah itu di bidang keuangan, di bidang hukum, perbankan, ataupun keimigrasian, dapat kita terapkan. Namun di sini penjamin ini adalah seorang pribadi, bukan lembaga. Ini bisa kita pastikan melalui penggunaan kata "hai anakku". Jadi dia menunjuk pada orang perorangan. Nah, biasanya seseorang menjadi penjamin karena dia mengenal orang tersebut. Mungkin keluarga, mungkin sahabat, mungkin teman. Dia memberikan diri menjadi penjamin karena dia mengenal orang tersebut. Lalu yang kedua, karena dia dalam dorongan kasih mau membantu sesamanya karena kasih. Lalu bisa juga karena memang dia memiliki sesuatu yang bisa dia berikan sebagai jaminan. Maka dia mau menjadi penjamin bagi orang tersebut. Jikalau semuanya berjalan sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan perjanjian, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Si terjamin itu melaksanakan tanggung jawabnya kepada pihak yang bekerja sama dengan dia
khususnya penjamin, dia melaksanakannya dengan tepat, tidak ada masalah. Tapi menjadi masalah jika yang terjamin tadi itu melalaikan tanggung jawabnya. Maka si penjaminlah yang akan menyelesaikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Kalau semuanya baik-baik saja berjalan dengan baik, nggak ada masalah. Tapi ketika yang terjamin itu melalaikan tanggung jawabnya, maka kewajiban itu akan diambil alih oleh si penjamin. Dialah yang menyelesaikannya. Ya, contoh misalnya, di dalam praktek kenyataan hidup kita itu banyak seperti itu. Seseorang yang membutuhkan, dia datang kepada temannya. Dia mau pinjam uang. Dia datang menangis. Dia datang sambil ya memelas begitu ya, tolonglah, bagaimana ini dan itu, kata dia. Lalu ini teman, ya kasihan. Dia kasih, ya. Kalau dari dirinya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya mau pinjam ke bank, begini begono. Tapi aku enggak punya sesuatu yang bisa jaminan, tolonglah, kata dia. Sambil dia menangis begitu tuh, berurai air mata, lalu jatuh hatilah orang ini. Ya enggak apa-apa, bawalah ini surat tanahku ini, surat rumahku ini, bawa, katanya. Dalam pengalaman, orang tersebut justru melupakan kewajibannya. Lupa dia. Atau sengaja melupakannya. Bulan pertama selesai, tidak dibayar, berpapasan, tidak seperti kenalan. Seperti nggak dikenal, lewat saja, melengos lewat saja gitu ya. Berikutnya datang, seperti orang tak dikenal. Lalu yang meminjamkan atau penjamin ini seperti peminta-minta datang. Tolonglah, bayarkan, tolonglah. Ini kebalikan dunia ini. Yang meminjam siapa? Ya. Tapi kebalikan terjadi. Justru yang memberikan jaminan atau yang memberikan pinjaman menjadi peminta-minta. Bahkan dimusuhi, diancam. Tuh aneh itu manusia ini. Sudah dibantu tapi tidak mengingat bantuan, tidak membalasnya. Inilah yang dilihat oleh Salomo. Dalam pengalaman hidup yang dia lihat, itulah yang terjadi. Justru penjamin itu menjadi korban. Dia yang menderita, sudah menolong dengan sukacita, dengan penuh kasih ditolong orang ini, tapi dia justru dikorbankan. Dia dikorbankan. Kemudian si penjaminlah yang akhirnya bertanggung jawab. Supaya jangan hilang apa? Surat-surat yang berharga ini. Dialah yang menjadi korban. Melunasi kewajiban orang yang dijaminnya tadi. Ini pengalaman yang dilihat oleh Salomo. Maka dia menasehati orang-orang yang berhikmat. Ya. Beginilah ayat 3 sampai 5 bagian keduanya. Buatlah begini hai anakku, lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Nasihat Salomo, segera lepaskan dirimu dari orang itu. Ya, ini kalau sudah terlanjur. Lepaskan dirimu. Tapi poinnya, jangan menjadi penjamin. Ini kan sudah kejadian. Kalau kamu gitu ya,
menjadi penjamin, segera lepaskan. Tapi bukan itu poinnya, itu sudah kejadian. Jangan pernah menjadi penjamin. Jangan pernah menjadi penjamin bagi orang tersebut. Ya. Kalau memang kita rasa, kita kenal orang ini tidak bertanggung jawab. Cuma hanya air mata buaya saja yang datang. Ya, sudah, enggak usah. Tapi kan kadang kita itu langsung gimana ya? Terenyuh gitu ya. Kasihan. Lalu kita kasihlah ya barang berharga milik kita supaya dia terbantu, terselamatkan. Salomo justru melihat pengalaman hidup. Ini bukan dikarang-karang dia, itu hikmat Tuhan yang datang kepada dia. Dan itu berdasarkan pengalaman hidup. Ada banyak orang yang tidak bisa memegang janjinya, tidak bertanggung jawab. Ya, lalu dia melarikan diri, tidak bertanggung jawab atas apa yang dia janjikan. Akhirnya apa? Si penjamin itulah yang menjadi korban. Meskipun hatinya marah gitu ya, tapi dia harus lakukan. Selesaikan. Karena kalau tidak, dia yang akan dijerat. Maka Salomo mengatakan, ya tadi, lepaskan dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu, pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Selesaikan segera. Tapi itu sudah terlanjur terjadi. Sebelum terjadi maka putuskan, jangan pernah menjadi seorang penjamin. Apalagi kalau itu pribadi. Kalau lembaga tidak apa-apa lah. Perusahaan tidak ada apa-apa lah. Pemerintah tidak apa-apa. Tapi orang per orang, pribadi. Ya, jangan pernah menjadi penjamin. Karena itu tidak akan dipastikan dia selamat, selesai sampai akhirnya. Karena kenyataannya sering sekali yang terjadi adalah si penjamin menjadi korban yang harus menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban orang tersebut. Nah, jikalau Salomo tidak menyarankan kita sebagai penjamin, maka bagaimana kita menolong sesama? Kan orang menjaminkan dirinya atau surat berharganya, barang berharganya karena dia mengasihi. Kalau Salomo tidak menyarankan kita menjadi penjamin dalam rangka menolong sesama, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tolonglah saudara-saudaramu, tolonglah sesamamu manusia itu berdasarkan apa yang kamu miliki. Dan jangan pernah mengikat diri dengan perjanjian demikian. Kalau mau menolong, tolong saja. Ini saya punya uang sekian, inilah ya dari saya ya membantu kamu. Gak usah pikirkan, ini gak dipinjam, ini saya bantu untukmu. Berikan. Apa yang bisa kita berikan, berikan. Gak usah memaksakan diri. Ya, apalagi kalau nanti akhirnya kita dijebak dalam persoalan yang lebih rumit lagi. Ketika kita membuat ikatan dengan orang tersebut. Dalam pengalaman banyak itu. Kasihan orang-orangnya. Ya. Dia sudah memberikan dengan sukacita, membantu. Malah dia dikerjai. Kasihan. Maka Salomo mengatakan jangan pernah menjadi penjamin. Kalau mau beri, berikan saja. Jangan hutangkan, jangan pinjamkan. Kasih saja sebagai bentuk bantuan kita kepadanya. Selesai. Kita pun bebas. Kita pun lega, sudah. Mau dia apakan uang itu terserah dia. Yang penting saya sudah membantu dia. Itulah kasihku. Menolong dia. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tema kita mengelola berkat agar tidak merugikan sesama. Berkat itu ada banyak ya, tapi kita mau melihat khusus tentang kekayaan ataupun uang. Ya, merupakan berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita.
Lewat tema ini kita mau diajar, pergunakanlah, kelolalah berkat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan merugikan sesamamu. Ya. Banyak orang sekarang ini ingin menikmati hidup yang wah, yang berlebihan, yang pokoknya tampilnya hebat gitu ya. Banyak orang sekarang ini. Lebih besar pasak daripada tiang. Maka para peminjam, apa itu peminjam online itu apa namanya ya? Pinjol. Ya pinjol. Itu banyak sekali. Orang-orang muda banyak sekali. Kita pun bingung untuk apa ini digunakan. Harus meminjam dengan bunga yang sangat tinggi. Ini orang-orang sekarang itu apa ya? Ingin menampilkan sesuatu yang luar biasa. Wah, berlebihan, hebat. Ya, tapi tidak sesuai dengan isi kantong. Lalu untuk memenuhi keinginannya tadi, dia pun pergi meminjam. Ya. Tahu enggak bunga pinjaman itu berapa? Banyak sekali. Maka ada banyak orang gantung diri karena tidak melunasi, karena tidak bisa membayar pinjamannya. Banyak orang sakit jiwa karena tidak bisa melunasi pinjamannya. Orang-orang muda banyak terlibat di sana. Ya. Maka ini nasihat Salomo kepada kita. Kalau kita punya, diberikan Tuhan berkat, uang, kekayaan, atur baik-baik. Pergunakan dengan bijaksana. Ada banyak hal yang penting dalam hidup kita. Tapi mana yang paling penting? Yang terpenting itu mana? Buat catatan skala prioritasmu apa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu pilih yang terpenting dari situ apa. Gunakan itu sesuai dengan penggunaannya, kebutuhan kita yang paling penting. Jangan karena orang punya ini, punya itu, kita pun mau itu. Ya. Tidak semua hal perlu kita penuhi. Kalau tidak penting, ngapain? Ya. Menyusahkan diri. Tidak usah terlalu banyak kita ini pikir macam-macam. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Sudah. Cukupkan apa yang kita miliki. Manusia gak pernah puas. Seberapapun Tuhan kasih selalu habis. Maka koruptor itu, walaupun sudah banyak harta bendanya, kekayaannya sampai 7 turunan. Tapi gak pernah puas, dia mau lagi. Itulah memang manusia. Seberapapun yang kita miliki, kelola dengan baik. Ya, jangan kita mikir macam-macam ini itu. Kelola dengan baik. Kalaupun kita harus meminjam, pinjamlah memang untuk rumah, sekolah anak, ya. Pinjam untuk itu, bukan mau tas baru, mau mobil baru, HP baru. Nah, itu kan barang habis, tidak berbekas. Tapi kalau kita beli tanah, itu dalam waktu berikutnya harganya makin naik. Dia tidak habis, ya justru semakin naik. Orang berhikmat dia akan mengelola uangnya, hartanya betul-betul sesuai dengan penggunaannya. Mana yang paling penting itulah yang dia selesaikan. Lalu poin keduanya, menabung. Menabunglah. Karena kita tidak tahu hidup kita mau seperti apa nantinya.
Itu digambarkan hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Ketika di atas, persiapkan untuk masa di bawah. Jangan habiskan semuanya. Apalagi membangun hidup di atas hutang. Apalagi yang mau disimpan. Ya, kan kasihan kalau kita dalam keadaan darurat, sakit misalnya, lalu ketok-ketok rumah orang, tolong pinjam sambil menangis-menangis, dia tidak ngasih, kita marah sama dia. Pelit kata kita. Itu kan hak dia tidak memberikan. Yang salah kamu, karena kamu tidak menabung. Selagi kita masih produktif, punya pekerjaan, tabung. Jangan habiskan semuanya, tabung. Karena kita nggak tahu nanti saya sakit kah? Nanti anak saya butuh biaya kah? Nanti saya tua? Masa bergantung sama anak-anak saya? Kita harus mempersiapkan itu, ya. Jangan habis semuanya. Lalu ketiga, bersyukur. Tuhan mengaruniakan berkatnya kepada kita. Sebesar apapun itu, sekecil apapun itu. Syukuri. Orang yang bersyukur itu dia tahu menempatkan pemberian Tuhan ini sesuai dengan peruntukannya. Ya, karena apa yang diberikan Tuhan itu akan dipergunakan dia untuk kebahagiaan seluruh anggota keluarganya. Bahkan kalau bisa dia membantu sesamanya. Itu jauh lebih baik. Ketika kita mendapatkan berkat Tuhan dalam hidup kita, kita doakan, kita syukuri supaya Tuhan menjadikan berkat itu nikmat, ya, menjadi kesehatan, menjadi sesuatu yang kita nikmati dalam kerukunan, kebersamaan dengan keluarga juga sesama, tidak menjadi sumber pertengkaran, ya, karena uang juga bisa menjadi sumber pertengkaran, apalagi kalau tidak dikelola dengan baik. Lalu yang keempat, kalau kita menjadi peminjam, ada di sini peminjam, ingat bayar. Kita sudah dibantu, ya, sudah dibantu, ingat membayar. Karena situasi sulit bisa saja datang berikutnya. Lalu kepada siapa kita minta bantuan? Ke orang lain? Kalau ditolong. Kalau kita punya kewajiban yang harus kita bayarkan kepada orang lain, bayar memang. Ya, jangan lupa, pura-pura lupa, atau menjadi tidak kenal, atau marah-marah, lalu kita balik marahin dia, menjelek-jelekan dia, jangan. Puji Tuhan karena melalui orang itu kita ditolong. Ya, puji Tuhan. Tidak semua orang menjadi penolong. Tapi ketika dia menolong kita, jangan permainkan. Jangan dia jadi korban. Korban perasaan lah, korban rugi lah gitu ya, jangan. Jadi ketika Tuhan menyatakan firman-Nya kepada kita melalui kata-kata hikmat dari Salomo, lakukanlah. Jadilah seorang yang berhikmat, menata keuangan, menata berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita dengan baik, dengan benar. Peruntukannya untuk kebaikan semuanya, baik pribadi, keluarga, dan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.
mari kita berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat kita, mari kita berdoa. Ada banyak berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami, dan kami menikmatinya dalam hidup keluarga kami dan juga sesama kami. Kiranya Tuhan mengajar kami, agar kami dengan berhikmat mengelola, mempergunakan berkat-berkat Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Dan ajari kami, supaya kami belajar dari firman-Mu, tidak mengikatkan diri kami dengan seseorang yang pada akhirnya membawa kami kepada persoalan. Dalam hal ini menjadi penjamin. Biarlah kami menolong sesama kami tanpa ikatan apa-apa. Kami memberikan bantuan kami sesuai dengan apa yang kami punya. Dan kalaupun kami memberi, maka kami tidak mengharapkan balasan dari pemberian itu. Ajarilah kami Tuhan, ketika kami juga menjadi seorang yang meminta pertolongan saudara-saudara kami, sesama kami, menolong kami dalam hal keuangan. Kiranya kami pun menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban kami pada waktunya. Sebab Tuhan menolong kami melalui mereka. Dan ajari kami untuk tidak mempermainkan orang yang sudah menolong kami. Bahkan menempatkannya sebagai korban. Kiranya kuasa Tuhan yang menuntun kami dalam hikmat-Mu, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan menikmati segala kebaikan-Mu. Berkat-berkat Tuhan kami syukuri dan kami pergunakan dengan baik. Bahkan kami pun dapat menyimpan untuk keadaan darurat, untuk masa tua kami. Sehingga kami tidak bergantung kepada orang lain. Dan hidup kami tidak kami bangun di atas hutang. Kiranya Tuhan mengajar kami untuk menjadi orang berhikmat. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu mengamah siang ini. Tuhan memberkati gereja Tuhan ini yang adalah milik-Mu. Kiranya kami sehati sepikir membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian. Tuhan juga memberkati semua majelis jemaat, PHMJ, pengurus pelkat, komisi, panitia. Juga kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan menyempurnakan pelayanan kami. Tuhan menerimanya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan hikmat Tuhan mengajar kami supaya dalam pelayanan ada kemajuan-kemajuan yang kami alami. Termasuk hati kami yang tulus melayani Tuhan. Kami memohon seluruh kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 minggu ke depan ini. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami untuk melakukannya. Baik peribadahan-peribadahan, juga latihan-latihan paduan suara, dan kegiatan lainnya. Semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan dalam pimpinan Tuhan. Dalam sukacita melayani Tuhan, kami ikut terlibat di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan,
bagi warga jemaat yang sedang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Oma Ani Victor, Bapak Tahir Paputungan, Saudara Lambertus Tahin Laru, Ibu Maya Pinontoan, Ibu Resmiati Thomas, Ibu Rosta Kalawangan. Kiranya Engkau Tuhan melawat saudara-saudara kami yang sakit ini, tangan-Mu yang penuh kuasa Engkau letakkan atas tubuh mereka, dan kekuatan pertolongan dari Tuhan dialami oleh saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka dikuatkan dan disembuhkan. Kami berdoa bagi warga jemaat sektor pelayanan 7, secara khusus keluarga Lili Pali Sahilatua, keluarga Latuheru Purba, keluarga Ferdinandus Latuhamalo, keluarga Raymond Kastanya. Engkau Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini semuanya. Kiranya Tuhan mengaruniakan segala yang baik dalam hidup keluarga mereka. Kerukunan, kedamaian, segala berkat-Mu berikan bagi mereka. Kuasa Tuhan yang menyertai perjalanan hidup keluarga ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi warga jemaat yang mensyukuri berkat Tuhan lewat pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Engkau juga Tuhan yang mengaruniakan sukacita dalam menjalani kehidupan dan menyatakan syukur hati dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang benar menurut kehendak Tuhan. Karuniakan berkat-berkat-Mu bagi mereka. Kami juga mendoakan hari ulang tahun ke-53 Paduan Suara Seruling Mangamaseyang. Engkau kiranya Tuhan memberkati paduan suara ini, agar dapat memuliakan Tuhan lewat suara, lewat nyanyian yang mereka sampaikan. Kiranya kemajuan-kemajuan dalam hal memuliakan nama Tuhan ada dialami oleh mereka. Pengurus Tuhan berkati segala pelayanan yang dilakukan paduan suara ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Pelatih Tuhan berkati. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami penderitaan karena bencana gempa yang mereka alami. Tuhan kuatkan hati mereka, berikan semangat kepada mereka. Dalam situasi tersebut mereka bisa melihat kuasa Tuhan bekerja atas mereka semuanya. Tuhan berikan mereka pemulihan atas apa yang mereka alami. Pemerintah, aparat, juga masyarakat kiranya boleh bekerja sama untuk menangani situasi tersebut. Dan Tuhan memberikan bantuan-bantuan itu tepat pada orangnya. Sehingga semua yang menderita boleh mengalami kelegaan karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah juga masyarakat Indonesia. Kami memohon Tuhan memberkati bangsa dan negara kami supaya tetap satu, sehati sepikir membangun bangsa ini. Meskipun kami berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi kami saling menghargai, bahkan bekerja sama membangun negeri kami. Kehadiran kami anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu kiranya juga menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Pemerintah berkati supaya mereka dalam hikmat-Mu dapat memimpin bangsa ini. Bahkan dalam kerelaan mau berkorban untuk membangun negeri kami ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkati bangsa kami. Kami mendoakan kami semua yang hadir saat ini. Tuhan berkatilah kami dengan keluarga kami. Apapun harapan cita-cita kami dalam keluarga bersama dengan anak-anak kami. Tuhan, Engkaulah yang mewujudkan yang terbaik dalam hidup keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kebaikan Tuhan terus berlanjut dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara seruling. Dipersilahkan. Datanglah padaku, tinggali hatiku, hanya Engkau nyaman jiwaku, tetapi hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu, di setiap langkahku, hanya Engkaulah arah jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan.
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan, Sang Sumber berkat dan damai dalam hidup. Ingatlah nas Alkitab dari Mazmur pasal 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin dan pundi berwarna merah untuk dana pelayanan non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana penabisan pelayan firman dan sakramen tersedia di depan. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita kumpulkan. Di padanya
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tangan-Mu yang membentuk kami, tangan-Mu yang menuntun kami, dan ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan persembahan ini. Apa yang berasal dari kasih-Mu, kiranya kembali menjadi kasih, dan apa yang berasal dari berkat-Mu, kiranya kembali menjadi berkat, hingga hidup kami sendiri menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat. Untuk yang terkasih pelayan firman, Ibu Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, Magister Teologi, Paduan Suara Seruling, Bang Ama Sayang, Nona Ferlina Palar, Organis, pemandu lagu, Nona Juliati Tahapari, dan tim operator multimedia, Bang Ama Sayang, atas nama Majelis Jemaat, ucapkan terima kasih untuk pelayanan pada jam ibadah ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah PLKP PA hari Minggu jam 8 di Gedung Serbaguna dan di Pos Pelantang. Ibadah hari Minggu PLKP PT setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Ruang Bina Iman dan Pos Telkomas dan Antang. Ibadah gabungan Pelkat Gerakan Pemuda hari Selasa tanggal 25 jam 19.00 di Gedung Gereja GPIB Bang Ama Sayang. Ibadah Pelkat PKP hari Selasa tanggal 25 Agustus jam 17.00 di masing-masing sektor pelayanan 1 sampai 10. Ibadah gabungan Pelkat PKB hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 pukul 18.00 di Gedung Gereja Bang Ama Sayang. Ibadah syukur keluarga, yang pertama keluarga Paros JS Konda Wawor hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 pukul 17.00 WITA, Jalan Sermani 1 nomor 10. Mengundang warga sektor pelayanan 2, Pendeta Christine Jama Kaunang, Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, beserta keluarga besar para pendeta, pelaksana harian Majelis Jemaat, Vikaris, pegawai kantor Majelis Jemaat GPIB Bang Ama Sayang. Syukur HUT ke-53 tahun Paduan Suara Seruling akan dilaksanakan di dalam ibadah minggu tanggal 30 Agustus 2006 pukul 12 WITA di Gedung Serbaguna Bang Ama Sayang, mengundang seluruh anggota Paduan Suara Seruling GPIB Bang Ama Sayang Makassar. Pemeneguhan pemberkatan nikah. Yang pertama Saudara Gerald Christian Konda, warga sektor pelayanan 2 GPIB Bang Ama Sayang, dan Saudari Yanuarti Citra Magdalene Simince, anggota GPIB Jemaat Maranatha Surabaya. Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2006 di Jemaat GPIB Bang Ama Sayang Makassar. Yang kedua Saudara Roni Kusumat Majas, warga sektor pelayanan 5 GPIB Jemaat Bang Ama Sayang, dengan Saudari Lina Imelsi Saleo, warga Jemaat Gereja Katolik Paroki Rosa Mistika Sudiang Makassar. Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus di Gereja GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Diakonia. Penyaluran bantuan diakonia sosial akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2006 pukul 10. Mohon hadir koordinator sektor komisi PLKes Diakonia dan para penerima diakonia. Bagi warga jemaat yang ingin berpartisipasi melalui sumbangan natura penerima diakonia dapat diserahkan kepada kantor gereja
GPIB Mangamasiang pada setiap hari kerja. Dana duka tetap menghimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam pelayanan program duka dan juga program dana diakoni sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Gereja dan masyarakat, perlombaan dalam rangka HUT Pelkat PA GPIB akan dilaksanakan lomba-lomba bagi anak layan Pelkat PA Mangamasiang pada hari Selasa tanggal 25 Agustus pukul 9.30 WITA dan sampai pukul 11.30 WITA bertempat di Gedung Serbaguna Mangamasiang. Mangamasiang bernyanyi. Jadwal latihan Mangamasiang bernyanyi setiap Sabtu pukul 16 sampai pukul 18 di ruang Bina Iman. Mengundang warga jemaat, paduan suara sektor, paduan suara Pelkat, paduan suara jemaat vokal grup, dan pemandu lagu. Pembinaan pelayan Pelkat PAPT dalam rangka melengkapi pelayan Pelkat PAPT, maka akan dilaksanakan pembinaan bagi calon pelayan Pelkat PAPT tambahan. Pembinaan akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan 28 Agustus, tanggal 4 dan 6 September 2026, sesuai dengan jadwal yang diberikan. Persembahan khusus. Sesuai surat Majelis Sinode GPIB, perihal imbauan doa syafaat dan persembahan khusus untuk Nusa Tenggara Timur, maka dalam ibadah Minggu tanggal 30 Agustus 2026 pukul 9.00 Pundi Merah untuk persembahan khusus membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Mohon partisipasi warga jemaat. Keanggotaan sesuai atestasi dari Majelis Jemaat GPIB Immanuel Malang dan pengisian permohonan menjadi warga jemaat, maka terhitung tanggal 20 Agustus 2026, Saudari Virelia Dekok terdaftar sebagai jemaat titipan di GPIB Jemaat Mangamasiang Makassar, alamat Perintis Kemerdekaan 11 Lorong 9 nomor 16, wilayah sektor pelayanan 10. Jika Nona Virelia hadir, mohon berdiri. Terima kasih Nona, selamat menjadi warga GPIB Jemaat Mangamasiang Makassar. Majelis Jemaat GPIB Mangamasiang Makassar menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang berbahagia sepekan minggu ini. Terhitung mulai 23 Agustus sampai 29 Agustus, Tuhan Yesus Kepala Gereja memberikan umur panjang, memberkati Bapak Ibu sekalian. Kehadiran pria 86 orang, wanita 164, jumlah 240 orang yang hadir. Terakhir, Majelis Jemaat GPIB Mangamasiang Makassar mengucapkan terima kasih. Semua warga jemaat, tamu, simpatisan yang boleh mengikuti ibadah saat ini. Semua bentuk pelayanan dan bentuk bantuan apapun juga yang diberikan untuk mendukung pelayanan dan kesaksian di gereja Tuhan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah, jadilah berkat yang menguatkan, bangun persahabatan yang mendamaikan, dan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih.
Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.